Oke, kita lanjut ke bentuk akar. Ya, bentuk akar ini hampir sama dengan bilangan berpangkat. Hanya saja kita pelajari sudah di bilangan berpangkat bahwa pangkat pecahan, maka nanti bentuk lainnya adalah bentuk akar. Kita lihat syaratnya. Jika A dan B bilangan real, serta N bilangan asli. Ya, saya ulang. Jika A dan B bilangan real, N bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 sampai tak hingga. Oke, artinya asli berarti bilangan positif. Maka B sama dengan akar pangkat N dari A. Ini tanda biimplikasi. Tanda biimplikasi dibaca jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Kita ulang. B sama dengan akar pangkat N dari A jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Tanda biimplikasi bisa juga dibaca dua arah. Bisa juga kita baca dari sebelah kanan. B pangkat N sama dengan A jika dan hanya jika B sama dengan akar pangkat N dari A. Lihat di sini B menjadi bilangan basis. Akar pangkat N di sini menjadi pangkat di sini. Akar dari A atau A-nya merupakan hasilnya. Kita lanjut. Jika A, B, N, dan M bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka berlaku sifat. Yang pertama, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Sama seperti sifat dalam bilangan berpangkat. Jadi akar pangkat N itu milik A dan juga milik B bisa digabung jadi milik A kali B. Yang kedua, akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Yang ketiga, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Artinya dua kali diakarkan. Pertama akarnya pangkat M, yang kedua akarnya pangkat N. Sama dengan akar pangkat N dari akar pangkat M dari A. Jadi bisa berpindah posisi. Yang tadinya M di sebelah sini, maka sekarang di sebelah kanan ini M-nya ke dalam, N-nya yang keluar. Kita lanjut. Jika ada bentuk yang seperti ini, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Jadi pangkat dari akarnya yaitu M yang pertama, kemudian N yang kedua,
itu bisa dikalikan. Nanti kita lihat bentuk dalam contoh soal. Yang kelima, akar pangkat M dari A pangkat N ini sama dengan dalam kurung akar pangkat M dari A kemudian baru dipangkatkan dengan N. Nilainya sama. Ya. Boleh kamu akarkan dulu baru dipangkatkan, atau kamu pangkatkan dulu A-nya baru diakarkan. Yang keenam, akar pangkat M kali N. Kita besarkan. Akar pangkat M kali N dari A pangkat N kali P sama dengan akar pangkat M dari A pangkat P. Jadi N di pangkat akarnya habis dengan pangkat dari A yang di dalam. Sehingga nilainya 1, bilangan berapapun yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga M kali 1, tinggallah M, P kali 1, tinggallah P. Maka hasilnya akar pangkat M dari A pangkat P. Terakhir, akar pangkat N dari A pangkat M ini sama dengan A pangkat M per N. Ini sudah kita pelajari dalam bilangan berpangkat. Oke, itu dasarnya. Oke, kita lihat contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, hasil dari akar 32 ditambah 3 akar 18 dikurang 2 akar 50 adalah. Oke, kita lihat penyelesaiannya di sini. Akar 32 ditambah 3 akar 18 dikurang 2 akar 50. Ini kita jabarkan. Mungkin kalian akan bingung bagaimana dapatnya menjadi seperti ini hasilnya. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, akar 32. Kenapa bisa menjadi 4 akar 2? Oke. Kita jelaskan di sini. Akar 32 itu kalau kita uraikan sama dengan akar 16 kali 2. 16 kali 2 hasilnya 32, maka bisa kita uraikan seperti ini. Akar 16 kali 2 itu bisa kita sederhanakan lagi. Kita ambil nih, bilangan 16. 16 itu bisa ditarik nilai akarnya. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Kita dapati bahwa 4 kali 4 itu 16. Maka akar dari 16 bisa kita keluarkan nilainya. Sehingga bisa kita tuliskan 4 akar. Oke. Tinggal tersisa 2 di dalamnya. Maka kita tuliskan sama dengan 4 akar 2. Kemudian untuk 3 akar 18. Akar 18. Oke, 3 akar 18. Kita tuliskan 3-nya dulu, tetap. Akar 18 bisa kita uraikan.
dalam bentuk perkalian, yaitu 9 kali 2. Karena 9 kali 2 sama dengan 18, maka boleh kita ubah bentuknya seperti ini. Atau kita jabarkan seperti ini. Oke, sama dengan 3, tetap kita tulis dari sini, 3. Kemudian kita kurung. Kita lihat seperti yang 16 tadi, 9 bisa kita tarik nilai akarnya. Oke, kalau kita tarik nilai akarnya, akar 9 adalah 3. Akar. Oke, kita tuliskan angka yang ada atau tertinggal di dalam tanda akar, yaitu angka 2. Maka kita tuliskan 2. Tutup kurung. Jadi 3 akar 18 sama dengan 3 kali 3 akar 2. Nilainya sama. Untuk yang 2 akar 50, kita juga jabarkan di sini. 2 akar 50. 2 akar 50 sama seperti yang sebelumnya, kita jabarkan juga, kita tuliskan dulu di situ 2 akar 50, kita bisa ubah dalam bentuk perkalian, yaitu 25 dikali 2. Tanda payung akarnya harus menutupi, sama dengan, ya. Kita lihat sama seperti yang tadi, 25 bisa kita tarik nilai akarnya. Maka bisa kita tuliskan 2 dalam kurung, 2 ini dari yang atas ini, akar dari 25, akar dari 25, 5. Kemudian kita tuliskan tanda akar, kemudian kita tuliskan angka yang tersisa di dalam tanda akar, yaitu 2. Tutup kurung. Ini bisa dilihat bahwa 2 akar 50 itu nilainya sama dengan 2 kali 5 akar 2. Ini penjelasannya atau penjabarannya. Sehingga kamu tidak bingung lagi. Dari mana datangnya 4 akar 2? Dari penjabaran yang ini. Dari mana datangnya 3 kali 3 akar 2? Dari yang ini. Dari mana datangnya 2 kali 5 akar 2? Dari penjabaran yang ini. Oke, penjabarannya sudah bisa kamu pahami. Maka tinggal kita selesaikan. 4 akar 2 ditambah 3 kali 3 akar 2 dikurang 2 kali 5 akar 2. Yang perlu kamu ingat, dalam penarikan akar, untuk memecah ini menjadi perkalian akar, baik 25 kali 2, kemudian 9 kali 2, kemudian 16 kali 2, kamu harus memikirkan perkalian yang bisa ditarik nilai akarnya. Seperti ini, 16 bisa ditarik nilai akarnya, 9 bisa ditarik nilai akarnya, kemudian 25 bisa ditarik nilai akarnya. Langkah yang kedua yang harus kamu pikirkan adalah menyamakan angka yang di dalam tanda akar. Di sini yang di dalam tanda akar 2, di sini 2,
di sini 2. Jadi kalau dalam tanda akar sama baru bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Sehingga dalam menguraikan bentuk akar jadi perkalian akar seperti ini, yang pertama kamu harus pikirkan angka yang bisa ditarik nilai akarnya. Yang kedua, kamu harus menuju ke arah yang nanti bilangan atau angka di dalam tanda akar itu sama. Seperti ini sudah sama semua. Maka tinggal kita operasikan. Oke, kita lanjut. 4 akar 2 tetap kita tulis 4 akar 2. 3 kali 3 akar 2 ini kita sederhanakan. Maka kita kalikan ke dalam. 3 kali 3, 9 akar 2. Yang dikalikan cukup bilangan bulatnya saja. Bentuk akarnya menyusul. Jadi kalau ada 3 kali 3 akar 2, ini cukup kamu kalikan 3 kali 3, 9 akar 2. Kita tuliskan di sini. Kemudian dikurang 2 kali 5, 10 akar 2. Oke, sampai di sini kita tinggal mengoperasikan bilangan-bilangan bulatnya saja. Yang ini 4, 9, negatif 10. Karena yang di dalam tanda akar sudah sama-sama 2 atau akar 2. Maka kita jumlahkan saja. 4 tambah 9, 13. 13 kurang 10, 3. Kemudian kita tuliskan angka yang di dalam tanda akar, yaitu akar 2. Sehingga hasilnya 3 akar 2.